Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidatul Aryani. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Regenerasi, di mana pemateri pertama yaitu saya sendiri dan pemateri kedua yaitu Eka Aulia dan pemateri yang ketiga yaitu Sudianto. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa itu regenerasi. Regenerasi adalah pemulihan kerusakan parah akibat bila mana hilangnya bagian tubuh utama, misalnya anggota tubuh, sampai pada pergantian kerusakan kecil yang merupakan proses fisiologis biasa, misalnya pergantian rambut yang rontok. Pada daya regenerasi tak sama pada berbagai organisme, ada yang tinggi dan ada yang rendah sekali dayanya. Tak jelas hubungan linear antara kedudukan sistematik hewan dengan daya regenerasi. Yang terkenal tinggi dayanya adalah Colelenterata, Platyhelminthes, Annelida, Crustacea, dan Urdella. Aves dan mamalia paling rendah dayanya, biasanya terbatas kepada penyembuhan luka. Bagian tubuh yang terlepas tak dapat ditumbuhkan kembali. Setiap larva dan hewan dewasa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang secara kebetulan hilang atau rusak terpisah. Kemampuan menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang ini disebut regenerasi. Kemampuan setiap hewan dalam melakukan regenerasi berbeda-beda. Hewan Avertebrata mempunyai kemampuan regenerasi yang lebih tinggi daripada hewan vertebrata. Suatu organisme, khususnya hewan, memiliki kemampuan untuk memperbaiki struktur atau jaringan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan yang tidak disengaja karena kondisi natural atau kerusakan yang disengaja oleh manusia untuk keperluan penelitian atau eksperimen. Hilangnya bagian tubuh yang terjadi ini setiap saat dapat muncul kembali, dan dalam kasus ini proses memperbaiki diri ini kita sebut sebagai regenerasi. Proses regenerasi dalam banyak hal mirip dengan proses perkembangan embrio, pembelahan yang cepat dari sel-sel yang belum khusus. Timbullah organisasi yang kompleks dari sel-sel khusus. Proses ini melibatkan morfogenesis dan diferensiasi seperti perkembangan embrio akan tetapi paling tidak ada satu cara proses regenerasi yang berbeda dari proses perkembangan embrio. Regenerasi yang terjadi pada hewan dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, regenerasi epimorfosis, yang mana pada regenerasi ini melibatkan dediferensiasi struktur dewasa untuk membentuk massa sel yang belum terferensiasi, yang kemudian direspesifikasi. Regenerasi ini khas pada membra, contohnya regenerasi pada kaki kecoa. Tipe regenerasi yang kedua adalah regenerasi morfologis yang terjadi lewat pemulihan kembali jaringan yang masih ada tersisa, yang tidak disertai dengan pembelahan sel. Contohnya adalah hidra. Regenerasi yang ketiga yaitu regenerasi intermediate, yang diduga sebagai regenerasi kompensatori. Regenerasi ini sel-selnya membelah, tetap mempertahankan fungsi yang telah terdiferensiasi. Mereka memproduksi sel-sel berupa pada dirinya sendiri dan tidak membentuk massa jaringan yang belum
diferensiasi. Tipe regenerasi kompensatori ini khas pada hati manusia. Selanjutnya B, asal sel bergenerasi. Dari makalah sel-sel bergenerasi itu berasal dari uraian sebelumnya bahwa sel-sel blastema yang terdapat pada regenerasi anggota tubuh berasal dari diferensiasi lokal jaringan puntung selama menghancurkan jaringan atau histolisis. Alternatif lain menyatakan bahwa sumber sel-sel blastema berasal dari sel-sel cadangan yang bergerak dari wilayah lain sebagai akibat amputasi. Mengenai asal sel lokal yang bergerak dalam ikut serta dalam regenerasi anggota tubuh amfibia telah diketahui oleh Hertwig pada tahun 1927 melakukan eksperimen, yaitu satu anggota tubuh haploid ditandai dengan N yang diamputasi selanjutnya dicangkokkan di salamander diploid yang ditandai 2N. Hasil pencangkokan ini diberikan sampai sembuh. Berikutnya dilakukan amputasi pada bagian lengan atas dari anggota badan haploid atau N yang telah sembuh. Setelah diberikan beberapa saat, merta telah muncul blastema dan hasil eksperimen menunjukkan bahwa semua sel-sel yang bergenerasi adalah haploid N. Sebenarnya asal blastema dari anggota badan yang bergenerasi asalnya heterogen, muncul dari diferensiasi jaringan-jaringan otot, jaringan-jaringan otot, tulang rawan ikan di mana wujud sel blastema itu merupakan hal yang sangat penting dalam analisis regenerasi anggota badan vertebrata. Suatu eksperimen standar telah dilakukan dengan menggunakan radiasi sinar X yang sebuah anggota badan amfibia diiradiasi sinar X sebelum amputasi ternyata mencegah terjadinya regenerasi, yaitu jaringan puntung diiradiasi tidak sanggup berproliferasi membentuk plasma regenerasi. Kejadian ini dimungkinkan sebagai akibat adanya iridasi sinar X merusak kemampuan mitosis dari jaringan yang diiridasi. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, akan dilanjutkan oleh saudari Eka Aulia. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Eka Aulia akan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh saudari Wahidatul Aryani yang selanjutnya, yaitu tahap-tahap terjadinya regenerasi. Dalam melakukan regenerasi, banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya diantaranya yaitu enzimatis dalam tubuh. Semakin baik dan fertile kondisi enzim dalam tubuh, maka semakin besar pula melakukan proses regenerasi. Adapun beberapa tahapan dalam proses regenerasi anggota tubuh pada hewan, yaitu yang pertama, luka akan tertutup oleh darah yang mengalir lalu membeku membentuk skap yang bersifat sebagai pelindung. Yang kedua, epitel bergerak secara amoeboid menyebar di bawah permukaan luka di bawah skap. Proses ini membutuhkan waktu selama 2 hari, di mana pada saat itu luka telah tertutup oleh kulit. Yang ketiga yaitu diferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka, sehingga menjadi bersifat mudah kembali
pluripoten untuk membentuk berbagai jenis jaringan baru. Mertik tulang dan tulang rawan akan melarut, sel-selnya akan lepas tersebar di bawah epitel. Serat jaringan ikat juga berdisintegrasi dan semua sel-selnya mengalami diferensiasi, sehingga dapat dibedakan antara sel tulang, tulang rawan, dan jaringan ikat. Setelah itu, sel-sel otot akan berdiferensiasi, serat miofibril hilang, inti membesar, dan sitoplasma menyempit. Yang keempat yaitu pembentuknya kuncup regenerasi atau blastema. Pada permukaan bekas luka, pada saat ini sekap mungkin sudah terlepas. Blastema berasal dari penimbunan sel-sel diferensiasi atau sel-sel satelit pengembara yang dalam jaringan, terutama di dinding kapiler darah. Pada saatnya nanti sel-sel pengembara akan berpoliferasi membentuk blastema. Yang kelima, poliferasi sel-sel berdiferensiasi secara mitosis, yaitu terjadi secara serentak dengan proses dediferensiasi dan memuncak pada waktu blastema mempunyai besar yang maksimal dan tidak membesar lagi. Yang keenam, yang terakhir yaitu dediferensiasi sel-sel dediferensiasi serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema tersebut. Sel-sel yang berasal dari parenkim dapat menumbuhkan alat derivat mesodermal, jaringan saraf, dan saluran pencernaan, sehingga bagian yang dipotong akan tumbuh lagi dengan struktur anatomis dan histologis yang serupa dengan asalnya. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi regenerasi. Adapun faktor yang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yang pertama, temperatur, di mana meningkatkan temperatur sampai titik tertentu maka akan meningkatkan regenerasi. Yang kedua, makanan. Tingkat regenerasi akan cepat jika memperhatikan aspek makanan. Makanan yang cukup dapat membantu mempercepat proses regenerasi. Yang ketiga, sistem saraf. Sel-sel yang membentuk regenerasi baru berasal dari sel sekitar luka. Hal ini dapat dibuktikan dengan radiasi seluruh bagian tubuh terkecuali bagian yang terpotong. Maka terjadilah regenerasi dan faktor-faktor yang menentukan macam organ yang diregenerasi. Dalam proses terjadinya regenerasi memerlukan kehadiran urat saraf. Jika saraf dipotong waktu larva, kemudian anggota tubuh tersebut diamputasi, maka tidak ada regenerasi yang berlangsung. Diferensiasi akan berlangsung, tapi sel-selnya diabsorpsi masuk ke dalam tubuh sehingga akhirnya proses regenerasi berhenti. Jika hanya saraf saja yang dipotong, tapi jika saraf dipotong dan anggota tubuh diamputasi, maka tunggulnya akan berdegerasi. Jika dialihkan saraf lain ke tunggul amputasi yang sarafnya sendiri lebih dulu sudah diangkat, ternyata tidak ada regenerasi. Hal tersebut membuktikan bahwa perlu kehadiran saraf dalam proses regenerasi. Tentang zat yang terkandung atau keluar dari saraf yang bersifat tropik terhadap regenerasi tersebut belum diketahui. Eksperimen selanjutnya terhadap amputasi anggota tubuh salamander ialah jika saraf diangkat setelah blastema membentuk, maka regenerasi akan terus berlangsung. Jika nampaknya saraf perlu untuk pembentukan blastema, namun terjadi keanehan, yaitu jika sejak embrio saraf diangkat, pertumbuhan anggota akan terus berlangsung. Jika diamputasi pun, bagian tersebut akan
bagian serat saraf yang putus dapat beregenerasi. Jika urat saraf terpotong, bagian ujung yang lepas dan dari perikarion akan berdegenerasi dan dipsirisnya dipagositis makropag. Bagian pangkal yang berhubungan dengan perikarion tetap bertahan dan akan beregenerasi. Proses yang terjadi adalah sebagai berikut, yaitu kromatolosis, yakni melarutnya badan isi perikarion membesar, inti berpindah ke tepi, bagian ujung akson yang dekat luka berdegenerasi sedikit, lalu tumbuh lagi, dan di ujung akson yang putus setelah semua hancur dan dibersihkan, makrofag sel berproliferasi membentuk batang sel-sel. Bagian proksimal akson kemudian tumbuh dan bercabang-cabang mengikuti batang sel-sel ke bagian distal sehingga mencapai alat efektor atau otot kelenjar. Kehadiran sel-sel di bagian efektor sangat perlu untuk mengarahkan atau pedoman bagi akson untuk tumbuh. Jika neuron yang putus jaraknya terlalu dekat dengan bagian perikarion, tidak ada nada reaksi sel-sel sisjuan di bagian efektor yang perikarion lama-kelamaan akan mati. Neurologia, termasuk sel sisjuan, dalam bergenerasi dan melakukan mitosis. Celah-celah bekas tempat neuron yang rusak dan hancur saraf pusat atau otak sumsum tulang belakang. Misalnya karena penyakit atau kerusakan yang lain, akan diisi lagi oleh neuroglia, bukan oleh neuron. Beberapa contoh dari regenerasi anggota tubuh yaitu dari filum intervertebrata, yaitu pada planaria. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sudianto. Kepadanya saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudianto. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Eka Aulia. Adapun materi yang akan saya presentasikan yaitu contoh regenerasi pada hewan. Yang pertama ada planaria. Planaria merupakan hewan invertebrata, termasuk cacing pipih yang hidupnya bebas di alam. Umumnya hidup di air tawar, sungai, danau, atau di laut. Cacing ini merupakan anggota dari kelas Turbellaria. Planaria dapat dipelihara pada temperatur 6.870 derajat Celcius dengan tidak menurunkan suhunya serta tidak menempatkan pada cahaya yang kuat, dan sebaiknya memelihara planaria pada tempat gelap. Planaria sensitif terhadap cahaya kuat, temperatur, dan pH. Jika kondisi lingkungan diubah, ukuran tubuh planaria menjadi kecil dari ukuran semula. Salah satu faktor abiotik, yaitu suhu, dapat mempengaruhi ukuran tubuh planaria. Karena pada suhu tinggi, intensitas cahaya juga tinggi, sehingga planaria dalam beregenerasi atau bergerak perlu energi banyak. Maka dengan kondisi suhu yang tinggi ini, tubuh planaria akan mengecil atau menyusut. Suhu dalam proses beregenerasi berpengaruh pada saat planaria menutup luka atau bagian tubuh yang rusak dalam neoblast. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang utama, di mana suhu memberikan efek yang berbeda-beda pada organisme di bawah ini. Dibandingkan dengan lingkungan daratan, lingkungan perairan mempunyai variasi suhu yang relatif sempit. Sehubungan dengan itu, maka kisaran toleransi hewan-hewan akuatik pada umumnya relatif sempit pula dibandingkan dengan hewan-hewan daratan. Cacing planaria hidup dalam air yang dingin dengan suhu yang rendah, di mana air jernih pada arak sungai dan bernaung pada tanaman air atau batu karang, dan sangat menghindari sinar matahari. Regenerasi adalah kemampuan untuk produksi sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, hilang, atau mati. Planaria menunjukkan daya regenerasi yang kuat. Bila cacing tersebut mengalami luka baik secara alami maupun secara buatan, bagian tubuh manapun yang mengalami kerusakan akan diganti dengan yang baru. Individu cacing yang dipotong-potong akan menghasilkan cacing yang kecil yang utuh.
Setiap potongan dapat tumbuh menjadi regenerasi, menjadi individu-individu baru yang lengkap bagian-bagiannya seperti induknya. Pada planaria telah diteliti bahwa sel-sel yang berasal dari parenkim atau berasal dari lapis benih mesoderm, selain menumbuhkan alat derivated mesodermal, yakni otot dan parenkim lagi, juga sanggup menumbuhkan jaringan saraf dan saluran pencernaan masing-masing berasal dari lapis benih ektoderm dan endoderm. Akhirnya, anggota badan yang diamputasi itu akan tumbuh lagi sebesar semula dengan struktur anatomis dan histologis yang serupa dengan asalnya. Perkembangbiakan planaria atau regenerasi pada planaria bisa dilihat pada gambar di samping. Yang kedua ada regenerasi pada cicak. Dari filum vertebrata yaitu cicak. Cicak adalah sebagai salah satu contoh dari sekian banyak makhluk hidup yang punya kemampuan dalam meregenerasi organ. Cicak akan memutuskan ekornya bila merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau menghadapi musuh. Ekor yang diputuskan tersebut akan tergantikan kembali melalui proses regenerasi organ yang memerlukan waktu tertentu dalam proses pembentukannya. Regenerasi adalah proses memperbaiki bagian yang rusak kembali seperti semula. Cicak memiliki daya regenerasi yang terdapat pada ekornya. Daya regenerasi pada berbagai organisme tidak sama karena ada yang rendah sekali dayanya dan ada yang tinggi. Vertebrata yang paling rendah daya regenerasinya dibandingkan dengan avertebrata. Subfilum dari vertebrata yang paling tinggi daya regenerasinya adalah Urodela. Reptilia daya regenerasinya hanya terbatas pada ekornya. Setiap hewan mempunyai kemampuan hidup yang bervariasi antara makhluk yang satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh adalah regenerasi dari organ. Regenerasi organ dapat diartikan sebagai kemampuan tubuh suatu organisme untuk menggantikan bagian tubuh yang rusak baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja karena kecelakaan dengan bagian tubuh yang baru dengan bentuk yang sama persis dengan sebelumnya. Ekor cicak memiliki bentuk yang panjang dan lunak yang memungkinkan untuk bisa memendek dan menumpul. Ekor akan mengalami regenerasi bila ekor tersebut putus dalam usaha perlindungan diri dari predator. Regenerasi tersebut diikuti oleh suatu proses yaitu autotomi. Autotomi adalah proses adaptasi yang khusus membantu hewan melepaskan diri dari serangan musuh. Jadi, autotomi merupakan perwujudan dari mutilasi diri. Cicak akan dimangsa oleh predatornya, maka akan segera memutuskan ekornya untuk menyelamatkan diri. Ekor yang putus tersebut dapat tumbuh lagi tetapi tidak sama seperti semula. Proses regenerasi dalam banyak hal mirip dengan proses perkembangan embrio. Pembelahan yang cepat dari sel-sel yang belum khusus timbullah organisasi yang kompleks dari sel-sel khusus. Proses ini melibatkan morfogenesis dan diferensiasi seperti perkembangan embrio, akan tetapi paling tidak ada satu cara proses regenerasi yang berbeda dari proses perkembangan embrio. Cicak akan melepaskan ekornya bila ditangkap pada bagian ekornya. Cicak kemudian meregenerasi ekor baru pada tepi lainnya pada waktu senggang. Dalam stadium-stadium permulaan dari regenerasi tidak ada sel-sel dewasa sehingga tidak ada penghambatan pembelahan sel. Sel-sel pada permukaan depan mempunyai laju metabolik yang tinggi daripada permukaan di tepi belakang. Cicak mempunyai daya regenerasi pada bagian ekor yang putus dengan cukup kokoh. Berdasarkan hasil praktikum yang dilakukan pada cicak dengan memotong ekornya, setelah dia mati selama 4 minggu ternyata bagian ekor yang telah dipotong mengalami pertumbuhan. Ekor yang putus tersebut tumbuh tetapi tidak dapat sama seperti semula. Ekor cicak yang dipotong, sel epidermisnya menyebar menutupi permukaan luka dan membentuk tudung epidermis apikal. Semua jaringan mengalami diferensiasi dan generasi membentuk sel kerucut yang disebut blastema regenerasi di bawah tudung. Berakhirnya periode proliferasi. Sel blastema mengadakan rediferensiasi dan memperbaiki ekornya. Ketika salah satu anggota badan terpotong, hanya bagian tersebut yang disuplai darah dan dapat beregenerasi. Hal inilah yang memberi pertimbangan bahwa bagian yang dipotong selalu bagian distal. Proses regenerasi pada reptil berbeda dengan pada hewan golongan amfibi. Regenerasi tidak berasal dari proliferasi atau perbanyakan sel-sel blastema. Regenerasi pada reptil diketahui bahwa ekor yang terbentuk setelah autotomi menghasilkan hasil dengan catatan khusus karena baik secara struktur maupun cara regenerasinya berbeda. Secara eksperimental pada ekor cicak yang telah dipotong, ternyata hasil regenerasinya tidak sama dengan semula. Pertambahan panjang tidak sama dengan ekor yang dipotong. Ekor baru tidak mengandung notochord dan vertebra yang baru hanya terdiri dari ruas-ruas tulang rawan. Ruas-ruas ini hanya meliputi batang syaraf atau medula spinalis. Jumlah ruas itu pun tidak lengkap seperti semula. Proses perbaikan pertama pada regenerasi ekor cicak adalah penyembuhan luka dengan cara penumbuhan kulit di atas luka tersebut. Kemudian tunas-tunas sel yang belum berdiferensiasi terlihat. Tunas ini menyerupai tunas anggota tubuh pada embrio yang sedang berkembang. Ketika waktu berlalu, sel-sel dari anggota tubuh yang sedang regenerasi diatur dan berdiferensiasi sekali lagi menjadi otot, tulang, dan
jaringan lajunya yang menjadikan ekor fungsional. Gambar di samping adalah contoh dari regenerasi pada ekor cicak. Secara eksperimental, pada ekor cicak yang telah dipotong ternyata hasil regenerasinya sama dengan semula, pertambahan panjang Yang ketiga, ada regenerasi pada amfibia. Menurut Singer dalam Browder 1984 bahwa proses-proses yang terlibat dalam regenerasi anggota tubuh turus kristatus setelah diamputasi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu periode penyembuhan luka. Tahap penyembuhan luka ini diawali dari tepi luka dengan penyebaran epidermis dari tepi luka yang akan menutupi permukaan yang terluka. Penyebarannya dengan cara gerakan amoeboid, sel-sel yang tidak melibatkan pembelahan mitosis sel. Akan tetapi, sekali penutupan selesaikan, sel-sel epidermis berproliferasi untuk menghasilkan mast sel yang berlapis-lapis dan membentuk sebuah tudung berbentuk kerucut pada ujung anggota badan. Struktur tersebut dikenal dengan apical epidermis cup. Waktu penyembuhan luka relatif cepat, namun tergantung juga pada ukuran hewan yang beregenerasi dan ukuran luka serta faktor-faktor eksternal seperti suhu. Pada salamander, proses penutupan luka setelah anggota badan diamputasi berlangsung kira-kira 1 atau 2 hari. Yang kedua, periode penghancuran jaringan atau histolisis. Setelah penutupan luka, proses lain yang sangat penting dalam regenerasi adalah terjadinya dediferensiasi jaringan-jaringan yang berdekatan dengan permukaan luka. Dediferensiasi didahului dengan histolisis jaringan-jaringan di dalam puntung secara besar-besaran. Jaringan yang telah terdiferensiasi seperti otot, tulang rawan, tulang ikat, matriks interselulernya hancur dan melepaskan individu sel-sel mesokim yang merupakan sel-sel awal dari jaringan yang telah berdiferensiasi tersebut. Yang ketiga, periode pembentukan blastema. Sel-sel mesenkim yang dilepaskan selama diferensiasi tertimbun di bawah epidermis. Sel-sel berproliferasi cepat dan menyebabkan epidermis menjadi semakin menonjol. Masa sel-sel mesenkim ini dinamakan blastema regenerasi. Yang keempat, ada diferensiasi dan morfogenesis. Jaringan pertama yang berdiferensiasi dari blastema adalah tulang rawan. Mula-mula muncul pada ujung tulang sejati dan terjadi penambahan secara progresif pada distal bagian ujungnya. Ketika konstruksi tulang menjadi sempurna, rangka yang telah bergenerasi berubah menjadi tulang. Berikutnya, otot terbentuk di sekitar tulang rawan, sedangkan pembuluh darah tidak jelas pada tahap konstruksi awal. Serabut saraf yang terpotong pada saat amputasi segera aksonnya tumbuh ke daerah luka dan merekonstruksi pola-pola persarapan. Di bagian luar telah terjadi perubahan-perubahan bentuk puntung anggota yang semula menyerupai kerucut. Selanjutnya mulai memipih dorsoventral pada bagian ujungnya. Bagian pipih menunjukkan tanda-tanda jari awal yakni korpus atau tarsus rudiment yang dinamakan pelat kaki atau tangan. Selanjutnya pola-pola pembentukan jari-jari yang progresif di mana segera jari-jari sederhana muncul, terpisah satu sama lainnya. Akhirnya anggota tubuh sempurna terbentuk dan berfungsi normal. Pembahasan mengenai contoh regenerasi pada hewan sudah selesai. Berikutnya yaitu kesimpulan. Regenerasi merupakan proses yang begitu penting artinya bagi kehidupan makhluk hidup. Ada pun beberapa tahapan dalam regenerasi anggota tubuh pada hewan yaitu yang pertama luka akan ditutup oleh darah yang mengalir lalu membeku membentuk skap yang bersifat sebagai pelindung. Yang kedua, sel epitel bergerak secara amoeboid menyebar di bawah permukaan luka, di bawah skap. Proses ini membutuhkan waktu selama 2 hari di mana pada saat itu luka telah tertutup oleh kulit. Yang ketiga, diferensiasi sel-sel jaringan sekitar luka sehingga menjadi bersifat mudah kembali dan pluripoten untuk membentuk berbagai jenis jaringan baru. Matriks tulang tulang rawan akan melarut, sel-selnya lepas tersebar di bawah epitel. Serat jaringan ikat juga berdisintegrasi dan semua sel-selnya mengalami diferensiasi sehingga dapat dibedakan antara sel tulang rawan dan jaringan ikat. Setelah itu sel-sel otot akan berdiferensiasi. Serat myofibril hilang, inti membesar dan sitoplasma menyempit. Pembentukan kuncup regenerasi atau blastema pada permukaan bekas luka. Pada saat ini skap mungkin sudah terlepas. Blastema berasal dari penimbunan sel-sel diferensiasi atau sel-sel satelit pengembara yang ada dalam jaringan, terutama di dinding kapiler darah. Pada saatnya nanti sel-sel pengembara akan berproliferasi membentuk blastema. Yang kelima, ada
proliferasi sel-sel berdiferensiasi secara mitosis yang terjadi secara serentak dengan proses dediferensiasi dan memuncak pada waktu blastema mempunyai besar yang maksimal dan tidak membesar lagi. Yang terakhir, yang keenam, yaitu rediferensiasi sel-sel diferensiasi serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema tersebut. Sel-sel yang berasal dari parenkim dapat menumbuhkan alat derivat mesodermal, jaringan saraf, dan saluran pencernaan, sehingga bagian yang dipotong akan tumbuh lagi dengan struktur anatomisnya dan histologis yang serupa dengan asalnya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.